Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Kolonel yang berdiri di samping Xiao Qi mengerutkan alisnya dan berteriak, penting untuk memiliki kesadaran diri. Saya juga dari Shrek, dan Shrek selalu adil. Mengapa mereka memiliki perawatan yang berbeda? Itu karena mereka lebih kuat dari kalian. Itu karena mereka mungkin bisa menanggung ujian yang lebih sulit dari kalian. Bukan karena tes mereka lebih sederhana dari Anda. Jika kalian menyelesaikan tes yang sama, itu akan mengancam jiwamu. Mereka telah mengalami proses yang bahkan lebih sulit daripada proses Anda. Ding Zuohan menjawab, jika mereka bisa, kita juga bisa. Kami tidak takut kesulitan, tetapi kami takut akademi tidak akan memberi kami kesempatan yang sama untuk bersaing. Kolonel hendak membantah, tetapi dihentikan oleh Xiao Qi. Xiao Qi berkata dengan suara rendah, baiklah, karena itu masalahnya, aku akan membiarkan kalian melihat proses penilaian mereka. Tidak seperti kalian, misi penilaian mereka kali ini adalah untuk mendapatkan 6 jenis logam langka. Kalian telah menambang 4 jenis logam zona dalam dan menghadapi ancaman angin puyuh. Lalu, aku akan membiarkan kalian melihat bagaimana mereka mendapatkan 2 jenis logam langka lainnya. Saat dia berbicara, Xiao Qi berjalan ke dinding di samping dan mengangkat tangan kanannya. Setelah sedikit menyesuaikannya, seberkas cahaya keluar dan berubah menjadi proyeksi, menampilkan gambar di dinding. Video dimulai dengan tim Lan Xuanyu memasuki pegunungan berbentuk cincin, dan kecepatan siaran meningkat. Sudut kamera adalah dari sudut pandang Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tanpa sadar melihat seragamnya dan segera mengerti bahwa ada kamera tersembunyi di seragamnya. Saat mereka bergerak maju melalui gunung berbentuk cincin, mereka menetralisir ancaman badai menggunakan perlindungan es mereka dan menghadapi serangan roh bumi dengan berani. Ding Zuohan dan siswa lainnya memperhatikan dengan seksama. Saat dia melihat, Ding Zuohan berpikir dalam hatinya, saya bisa melakukan ini juga, saya harus bisa melakukannya juga. Jika ada begitu banyak orang, saya akan dapat menangani mereka juga. Roh bumi, mereka menyelesaikan krisis ini hanya karena kakak kelas 3 yang berkomunikasi dengan mereka. Itu bukan kemampuan Lan Xuanyu. Mereka tidak lebih kuat dari kita. Akhirnya, mereka tiba di luar gunung berbentuk cincin. Ketika badai logam yang menghancurkan bumi itu tiba, ekspresi semua orang berubah. Bahkan jika itu melalui layar, ketika dunia menjadi gelap gulita dalam sekejap, badai logam menakutkan yang datang dari langit menyebabkan mereka tercengang. Tempat perlindungan es terkoyak hampir seketika. Lan Xuanyu mengaktifkan perisai spiritualnya dan badai logam yang menakutkan mendatangkan malapetaka di luar, menyebabkan semua orang menahan napas. Surga, apakah ini sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia? Sudah berapa lama hal ini berlangsung? Dalam waktu sesingkat itu, perisai spiritual pertama benar-benar hancur. Itu adalah perisai kelas Meisha. Mengesampingkan mengapa Lan Xuanyu dan timnya memilikinya, perisai tingkat ini hanya bisa memblokir untuk waktu yang singkat dalam badai logam itu. Seberapa menakutkan itu? Napas semua orang menjadi cepat. Mereka tidak percaya. Tang Yuge menggali lubang di tanah, sementara dari sudut pandang Lan Xuanyu orang bisa melihat rekan satu timnya masuk satu persatu. Perisai spiritual hancur satu persatu. Ketika perisai spiritual ketiga rusak, Lan Xuanyu menendang rekan satu timnya ke dalam gua. Ketika dia akan mencapai batasnya, dia mengaktifkan kekuatannya yang berwarna pelangi dan menggunakan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd untuk menstabilkan dirinya dan melindungi Qianlei, dan ekspresi semua orang menjadi lebih menarik. Pada saat itu, Lan Xuanyu dihadapkan pada krisis hidup dan mati. Dia bisa saja menggali ke dalam tanah dengan cepat dengan bantuan transformasi Dewa Naga dan Halberd pembelahan surgawi suci, dia memiliki kemungkinan itu. Tapi dia masih memberikan kesempatan ini untuk rekan-rekannya. Ding Zuohan tercengang. Sebagai pemimpin tim, bisakah dia melakukannya? Dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu apakah dia bisa melakukannya tanpa benar-benar menghadapi krisis hidup dan mati. Tapi pemandangan di depannya telah membuat darahnya mendidih dan matanya berair. Kapten, inilah yang harus dilakukan kapten sejati. Seorang kapten tidak hanya seorang pemimpin, tetapi juga akan menggunakan semua yang dia miliki untuk melindungi rekan satu timnya di saat-saat kritis.
Dia harus memberi rekan satu timnya kesempatan untuk bertahan hidup dan menggunakan tubuhnya sebagai penghalang terakhir melawan bahaya. Lan Xuanyu melakukannya. Dia menggunakan tindakannya untuk membuktikan kepada semua orang bahwa dia adalah kapten yang berkualitas. Dan pada saat itu, dia sudah diambang kehancuran, tidak mampu bertahan dan akan dimangsa oleh badai logam itu. Adegan berubah dan tiba-tiba bergeser ke dalam gua. Semua orang melihat Dong Qianqiu dengan air mata mengalir di wajahnya. Itu benar, ini adalah pertama kalinya bahkan bagi Lan Xuanyu untuk melihatnya seperti ini. Mata Dong Qianqiu merah saat dia berteriak di dalam gua, "Tidak, kita tidak bisa melakukan ini. Kita tidak bisa menyerah padanya. Aku mohon, tolong selamatkan dia bersamaku. Kita adalah tim, kita harus hidup dan mati bersama." Pada saat dia meneriakkan beberapa kata terakhir, suaranya sudah menjadi serak. Dan yang didengar Lan Xuanyu saat itu hanyalah kata-kata, hidup dan mati bersama. Tidak ada yang ragu-ragu, Qian Lei, yang terakhir memasuki gua, adalah yang pertama melompat keluar. Yang lain mengikuti dan bergegas keluar dari gua secepat mungkin, menggunakan serangan terkuat mereka untuk melawan kekuatan alam yang menakutkan. Ledakan dan bola cahaya itu begitu gemilang. Sebagai pemimpin tim, Lan Xuanyu melindungi rekan satu timnya dengan segala cara. Tak satu pun dari rekan satu timnya menyerah padanya pada saat terakhir. Semua orang tahu bahwa jika mereka tidak hati-hati, semua orang akan tenggelam dalam badai logam. Tetapi pada saat itu, tidak ada yang bertindak pengecut, dan mata semua orang dipenuhi dengan tekad dan fanatisme. Mereka hanya memiliki satu keyakinan, hidup atau mati bersama. Air mata mengalir tak terkendali dari mata tahun-tahun pertama. Hampir semua orang mengepalkan tangan mereka secara tidak sadar. Apa yang mereka lihat adalah Lan Xuanyu dan rekan satu timnya kembali dalam keadaan menyesal, tetapi bukan apa yang telah mereka lalui. Akhirnya mereka berhasil kembali ke gua bawah tanah bersama-sama, berhasil bertahan hidup dengan seutas benang. Tidak diketahui siapa yang pertama bersorak, tetapi pada saat berikutnya, semua orang, termasuk Ding Zuohan, tidak bisa menahan diri untuk berseru kagum dan lega. Air mata mereka sudah membasahi wajah mereka, tetapi pada saat ini, tidak ada yang peduli untuk menyeka mereka. Di mata mereka, hanya ada satu hal, fanatisme. Mereka semua adalah pemuda, 12 atau 13 tahun, usia di mana mereka paling bersemangat dan impulsif. Adegan di layar memungkinkan mereka untuk benar-benar melihat seperti apa sosok heroik itu. Mereka akhirnya mengerti mengapa tim Lan Xuanyu memiliki begitu banyak orang kuat, tetapi dia masih menjadi pemimpin seluruh tim. Bahkan partisipasi Tang Yuge tidak mengubah situasi ini. Itu karena dia benar-benar memiliki karisma seorang pemimpin. Adegan berakhir di sana. Sorak-sorai dan pujian berangsur-angsur mereda. Xiao Qi tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Ding Zuohan. Wajah Ding Zuohan sedikit memerah saat dia melihat Xiao Qi sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Lan Xuanyu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berjalan menuju Lan Xuanyu. Pada saat ini, mata Lan Xuanyu basah. Dalam benaknya, adegan Dong Qianqiu menangis dan berteriak histeris diputar ulang. Pada saat itu, hatinya dipukul keras. Bagaimana kata menyentuh bisa menggambarkan apa yang dia rasakan? Setelah ujian akhir semester, seluruh tim mereka telah berubah. Ya, mereka berbeda. Mereka telah benar-benar menjadi satu kesatuan, tanpa perbedaan apapun. Xuanyu, aku selalu tidak yakin denganmu di masa lalu. Saya selalu merasa bahwa saya bisa melakukan yang lebih baik dari Anda. Ding Zuohan berdiri 1 meter dari Lan Xuanyu, dan suaranya sedikit bergetar. Tapi setelah melihat apa yang terjadi barusan, saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya atau tidak. Tapi saya merasa bahwa saya pasti tidak bisa melakukan yang lebih baik dari Anda. Anda yang terbaik di antara tahun-tahun pertama dan nomor 1 yang tak terbantahkan. Saya yakin sekarang, di masa depan, tidak peduli siapa ketua kelasnya, aku akan mengenalimu sebagai satu-satunya. Jika tim Anda kekurangan seseorang, hitunglah saya. Lan Xuanyu menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa, hanya mengulurkan tangan kanannya. Tidak ada seorang pun di Shrek yang pernah mengasihani yang lemah. Mereka hanya menghormati yang kuat, keyakinan mereka, dan semangat mereka. Ding Zuohan mengulurkan tangan untuk menjabat tangannya, lalu maju selangkah dan memeluknya dengan tangan satunya. Kamu yang terbaik.
Terima kasih telah mengajari saya bagaimana menjadi seorang kapten. Lan Xuanyu menepuk punggungnya. Mari kita bekerja keras bersama. Kami adalah tahun pertama terbaik yang pernah ada. Ding Zuohan berbalik dan menghadap mereka. Saya menyarankan agar Xuanyu menjadi pemimpin kelas kami mulai sekarang. Dengan dia sebagai ketua kelas kita, aku akan merasa nyaman. Pemimpin kelas kita untuk selamanya. Setuju. Qian Lei, yang berdiri di sebelah Lan Xuanyu, adalah yang pertama berteriak. Dalam sekejap, ada banyak orang yang berdiri seperti halnya awan. Xiao Qi berdiri di samping dan tersenyum dalam diam. Sebagai guru yang bertanggung jawab, peran utamanya adalah membimbing. Tidak ada keraguan bahwa Lan Xuanyu telah menggunakan tindakannya sendiri untuk mendapatkan persetujuan dari semua teman sekelasnya. Pada saat ini, tahun-tahun pertama memiliki kohesi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah yang paling ingin dia lihat. Dengan begitu banyak elit, seberapa sulit bagi mereka untuk tunduk pada satu orang? Tapi tahun-tahun pertama melakukannya. Tang Yuge juga diam-diam menonton adegan ini. Dia pernah menjadi ketua kelas tahun ketiga, tetapi dia tidak pernah menerima pengakuan seperti itu dari semua teman sekelasnya. Lan Xuanyu, oh Lan Xuanyu, kamu benar-benar berbeda. 2 jam kemudian, semua siswa telah naik pesawat ruang angkasa untuk kembali. Berdiri di luar pintu masuk pesawat ruang angkasa, Xiao Qi mengucapkan selamat tinggal pada kolonel. Guru Xiao, aku punya pertanyaan untukmu. Kolonel menjabat tangan Xiao Qi. Pertanyaan apa? Xiao Qi bertanya dengan ragu. Pada saat itu, kamu bisa meminta Lan Xuanyu dan yang lainnya untuk langsung menyerahkan keuntungan mereka seperti orang lain. Dengan keuntungan mereka, tidak ada yang akan meragukan kemampuan mereka. Mengapa Anda merilis video sebagai gantinya? Xiao Qi tersenyum. Itu karena saya tidak ingin motivasi siswa saya yang lain tergerus oleh perbandingan. Jumlah stimulasi yang moderat adalah yang terbaik bagi mereka untuk maju dalam kultivasi mereka, tetapi jika terlalu banyak, itu tidak akan menjadi hal yang baik. Kolonel itu berkata dengan makna yang dalam di matanya, kamu tidak bisa mengatakan apa-apa saat itu, tetapi kamu bersikeras bahwa tim Lan Xuanyu saja tidak menyerahkan keuntungan mereka dengan yang lain. Apakah itu disengaja? Coba tebak. Xiao Qi tertawa dan melepaskan tangannya sebelum dia berbalik dan naik ke pesawat ruang angkasa. Pesawat ruang angkasa lepas landas, meninggalkan atmosfer resource planet sangat bergelombang. Hanya setelah ini Lan Xuanyu akhirnya santai. Apakah dia benar-benar tidak takut? Tentu saja tidak. Hanya saja selama misi, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia hanya merasa bahwa sebagai kapten, dia harus melakukannya. Saat itu, ketika Yin Tianfan mengajarinya, dia pernah mengatakan kepadanya bahwa seseorang bisa mahir dalam taktik aneh, tetapi benar-benar memiliki moral, sehingga dia tidak akan salah jalan. Jika dia ingin menjadi komandan luar angkasa yang sebenarnya, pertama-tama dia harus membiarkan pesawat luar angkasanya menjadi satu dengannya. Dia harus membiarkan armadanya menjadi bagian dari tubuhnya. Armada luar angkasa tidak pernah bisa dikendalikan oleh satu orang, jadi seseorang membutuhkan sekelompok saudara yang benar-benar bisa dia percayai dan akan melaksanakan perintah tanpa pertanyaan. Pada saat ini, dia akhirnya santai. Semester pertama telah usai. Dia tidak merasa lelah selama semester ini karena dia bahkan tidak punya waktu untuk merasa lelah. Dia ingin setiap menit diisi, takut dia akan tertinggal dari rekan-rekannya. Semua orang bekerja keras, jadi apa alasan dia tidak bekerja keras? Itu sama untuk semua orang di Akademi Shrek. Di akhir semester, orang tua dan gurunya Nana datang mengunjunginya. Memikirkan hal ini, Lan Xuanyu dalam suasana hati yang sangat baik. Bagaimanapun, dia masih remaja, dan pada saat ini, dia sangat ingin menunjukkan kerja kerasnya kepada orang-orang terdekatnya dan menunjukkan kemampuannya. Xuanyu, apakah kamu ingin menjualnya ketika kita kembali? Suara Qian Lei tiba-tiba terdengar di telinganya, membangunkan Lan Xuanyu dari keadaan santainya. Lan Xuanyu menjawab dengan malas, jual apa? Qian Lei berkata, tentu saja logam langka yang kita dapatkan kali ini. Kami memiliki begitu banyak logam langka. Tetapi saya melakukan beberapa perhitungan dan menyadari bahwa harga pembelian akademi tidak tinggi. Ini lebih dari 2 kali lebih tinggi di dunia luar. Sekarang kami tidak diizinkan untuk menjualnya, saya merasa rugi. Mengapa kita tidak menyimpannya untuk digunakan sendiri?
Meskipun kita tidak bisa menggunakan begitu banyak sekaligus, lebih baik menyimpannya, kan? Lan Xuanyu tersenyum, seperti yang diharapkan dari Fatih Qian. Kapanpun itu ada hubungannya dengan uang, Anda menjadi sangat licik. Qian Lei tertawa, saya sedang bersiap untuk hari hujan. Tentu saja kita harus menggunakan sumber daya kita dengan hati-hati dan tidak menyia-nyiakannya. Lan Xuanyu berkata, ketika kita kembali, bagikan apa yang seharusnya dimiliki oleh sobat lama Bing dan yang lainnya. Mari kita simpan porsi kita di sini bersamaku untuk saat ini. Saya akan membantu semua orang menempa 1000 logam halus yang dibutuhkan untuk One World Battle Armor kami terlebih dahulu. Adapun sisanya, saya memiliki kegunaan saya. Saya jamin semua orang tidak akan kalah. Mata Qian Lei berbinar dan dia mengacungkan jempol pada Lan Xuanyu. Aku tidak menginginkannya, jangan berbagi dengan kami. Xuanyu, kamu harus jujur, bagaimanapun juga kami adalah penggantimu. Anda dapat menangani kumpulan logam langka ini sesuka Anda, kami akan mendengarkan Anda dan bagaimanapun Anda ingin mendistribusikannya. Bing Tian membungkuk dari belakang dan mencubit bahu Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berbalik dan melihat senyum licik Bing Tianliang. Kamu, dia tidak berdaya. Ngomong-ngomong, skill menempamu cukup bagus. Kamu sudah bisa menempa 1000 perbaikan sekarang? Bing Tianliang sedang duduk di belakang Lan Xuanyu. Dia telah mendengar semua yang dia dan Qian Lei katakan. Aku hampir tidak bisa melakukannya, tapi aku masih kurang dalam hal 1000 penyempurnaan kelas 1. Saya masih perlu berlatih lebih banyak, jawab Lan Xuanyu. Mata Bing Tian melebar. Mampu Tousan Refine berarti kamu sudah menjadi pandai besi peringkat ketiga? Kapan Anda mulai belajar menempa? Anda sudah berada di peringkat ketiga? Lan Xuanyu, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa saya baru mulai belajar semester ini? Berhenti, jangan membuatku marah. Saya tidak peduli kapan Anda mempelajarinya, tetapi saya akan menyerahkan One World Battle Armor saya kepada Anda dengan Yu Tian dan Lin Donghu. Anda dapat menghitung sendiri biaya penempaan dan menggunakan logam langka itu untuk memperbaikinya. Itu harus menjadi keputusan terbaik. Kami tidak terburu-buru, kami hanya ingin 1000 penyempurnaan kelas 1. Kamu harus cepat pergi latihan. Bing tua, bagaimana kamu bisa seperti itu? Pertama datang, pertama dilayani, apakah Anda mengerti? Kami saudara belum memilikinya, kata Qian Lei dengan kesal. Bing Tian tersenyum, tidak apa-apa, kami tidak terburu-buru. Kami hanya ingin berbagi. Lan Xuanyu tertawa getir, apakah kamu menempel padaku sekarang atau apa? Tebakanmu benar. Bing Tian tertawa dan kembali ke tempat duduknya. Setelah ujian akhir semester, dia benar-benar mengerti bahwa jika dia mengikuti Lan Xuanyu, mereka akan makan daging. Bukankah bukti terbaik ujian akhir semester kali ini? Jika itu mereka, apakah mereka bisa mendapatkan begitu banyak? Ketika energi kehidupan yang kaya dari Mother Planet sekali lagi muncul di pesawat ruang angkasa, Lan Xuanyu merasa sangat nyaman sehingga dia hampir mengerang. Setelah menggunakan transformasi Dewa Naga, energi kehidupan di tubuhnya sangat lemah. Dia tidak perlu melakukan apapun dan tubuhnya secara alami mulai menyerap energi kehidupan dengan panik. Ujian akhir semester telah selesai dan semua orang telah lulus. Xiao Qi secara alami memiliki catatan hasil spesifik. Liburan sekolah diumumkan di pesawat ruang angkasa dan 15 hari berikutnya adalah waktu istirahat semua orang. Mereka bisa tinggal di akademi atau pergi kemanapun mereka mau. Setelah turun dari pesawat ruang angkasa, hal pertama yang dilakukan Lan Xuanyu adalah membawa semua orang ke asramanya dan membagi jarahannya. Tidak, bagikan keuntungannya. Termasuk Tang Yuge, ketika 10 orang melihat ruangan itu dipenuhi oleh logam langka, mereka semua merasa mulut mereka kering. Panen Ding Zuohan dan timnya dalam satuan kilogram, tetapi apa yang mereka lihat mungkin dalam satuan ton. Meskipun mereka hanya melalui penyempurnaan sederhana dan perlu disempurnakan untuk kedua kalinya untuk menjadi logam langka yang nyata, itu masih merupakan sosok astronomi. Setelah mengklasifikasikannya, dia memberi Tang Yuge bagian yang pantas dia dapatkan. Yang tersisa adalah tim 6 Lan Xuanyu dan tim Bing Tianliang. Bing Tianliang dan timnya mendapat 15%, yang berarti setiap orang akan mendapatkan 5% dari keuntungan. Tim Lan Xuanyu dan Tang Yuge masing-masing mendapat 8,5%.
Di antara 6 jenis logam langka tersebut, mayoritas adalah mithril dan geng metal. Lan Xuanyu awalnya memutuskan untuk menggunakan heavy silver untuk menempa One World Battle Armor-nya, tetapi dengan logam langka terbaik seperti mithril di tangan, bagaimana dia masih bisa menggunakan heavy silver? Saya menyarankan agar semua orang menggunakan mithril untuk membuat armor pertempuran. Satu kata Anda. Mithril di sini sudah cukup bagi kita semua untuk membuat One World Battle Armor. Menurut kualitas dan kepadatan mithril, setiap set One World Battle Armor akan membutuhkan sekitar 25 kg Thousand Refined Heavy Silver kelas 1 tanpa mempertimbangkan barang yang gagal. Tambang mithril kita seharusnya sekitar. Pada titik ini, sudut bibir Lan Xuanyu melengkung. 2,5 ton. Jika saya memurnikannya menjadi logam Thousand Refined kelas 1, saya pikir kita dapat memiliki setidaknya 300 kg. Cukup. Bing Tianliang terkejut. Tingkat keberhasilanmu di Thousand Refining kelas 1 setinggi itu? Lan Xuanyu meliriknya. Saya belum tahu karena saya belum mencapai level itu. Saya menghitung tingkat keberhasilan 1000 penyempurnaan sesuai dengan tingkat keberhasilan saat ini yang dapat saya capai. Itu harus jauh lebih tinggi dari pandai besi biasa. Bing Tianliang, Yu Tian, dan Lin Donghui saling memandang dan tersentak. Mithril untuk armor pertempuran. Satu kata, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan sebelumnya. Apalagi 1000 mithril halus kelas 1, bahkan 1 kg mithril murni akan membutuhkan lambang kuning. Dan mempertimbangkan tingkat kegagalan penempaan, mustahil untuk memurnikan satu set logam 1000 halus kelas 1 tanpa 200 hingga 300 kg mithril. 2 hingga 300 kg mithril biasa setara dengan 10 lambang ungu ke atas. Belum lagi mereka, mungkin tidak banyak orang di seluruh pengadilan luar yang mampu membelinya. Manfaat menggunakan mithril untuk membuat One World Battle Armor sudah jelas. Mithril memiliki afinitas yang sangat kuat dengan kekuatan jiwa, tidak hanya bermanfaat untuk konduksi, tetapi juga dapat memperkuatnya. Itu juga memiliki kemampuan fusi yang sangat kuat dengan hampir semua logam, membuatnya lebih mudah untuk mengembangkan armor pertempuran. Dua kata di masa depan. Selanjutnya, semakin tinggi kualitas logam langka, semakin kuat battle armor. Xuanyu, tidak, bos, kamu akan menjadi bos kami mulai sekarang. Kami tidak ingin Bing tua lagi. Saya tidak menginginkan yang lain, sisa logam langka saya adalah milik Anda. Aku hanya ingin satu set One World Battle Armor yang terbuat dari mithril, Thousand Refined kelas 1. Yu Tian meraih lengan Lan Xuanyu dengan ekspresi menyanjung. Lan Xuanyu tidak terlalu terbiasa dengan pria yang biasanya keren ini tiba-tiba menjadi seperti ini.